Selamat malam sahabat PKLU di mana saja berada. Malam ini kita bertemu kembali dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Leri Sompotan, Dewan PKLU sebagai anggota dan berjemaat di GPIB Gibeon, Jakarta Selatan. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan. Suara Yesus ku dengar yang haus datanglah, dan air hidupku beri, oi mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Kau dapat air hayat dan hidup tawara. Sahabat PKLU, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya dengan pertolongan daripada Roh Tuhan yang kudus. Tolonglah kami, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang kami baca dan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Malam hari ini kita ada dalam Pekan Suci dan saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Yohanes 12 ayat 33 sampai dengan 36 yang menyatakan, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca renungan malam dari Sabda Bina Umat dengan judul Melihat dan Mendengar namun Tidak Mengerti. Penekanannya dalam ayat 34, bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Selain unik, Yohanes bersaksi bahwa Yesus juga adalah pribadi yang diliputi misteri ilahi. Misteri inilah yang membuat orang-orang Yunani sukar memahami Yesus, kendati mereka telah melihat dan mendengar perkataannya. Terbukti, mereka gagal mengidentifikasi Yesus baik sebagai Mesias maupun manusia.
Sama seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yunani beranggapan bahwa Mesias adalah sosok yang perkasa. Dengan dipengaruhi oleh mitologi Yunani, mereka tampak mengira bahwa Mesias adalah manusia setengah dewa yang imun dari kematian sehingga tetap hidup selama-lamanya. Pandangan keliru inilah yang menghalangi orang-orang Yunani untuk menerima perumpamaan Yesus tentang biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati sebagai rujukan tentang kematiannya. Pandangan keliru itu jugalah yang menghalangi mereka untuk memahami salib Yesus sebagai peristiwa di mana Bapa mempermuliakannya baik sebagai anak manusia maupun Mesias. Yang menarik, Yesus merespon ketidakmengertian orang-orang Yunani tentang identitas dan karya mesianiknya dengan perkataan simbolik lainnya. Kali ini, ia merujuk dirinya sebagai terang yang ada di antara mereka, serta mengajak mereka untuk percaya kepadanya agar kegelapan tidak menguasai mereka. Demikianlah Yesus mengindikasikan bahwa iman kepadanya adalah satu-satunya cara untuk mengatasi ketidakmengertian yang diumpamakannya sebagai kegelapan. Belajar dari kisah ini, kita diingatkan betapa terbatasnya akal budi manusia untuk memahami suatu fenomena di dunia. Karena itu, pengetahuan mesti dilengkapi dengan iman. Tanpa iman, pengetahuan dapat mengarahkan manusia pada kesombongan, bahkan bencana. Karena itu, marilah kita memanfaatkan layanan-layanan internet dengan tepat untuk bertumbuh dalam iman, melayani sesama, serta bersaksi tentang Tuhan. Mari menjadi anak-anak terang yang selektif, mengunduh aplikasi-aplikasi Android di smartphone, serta cakap memanfaatkan email, e-banking, e-commerce, e-learning, chatting, World Wide Web, dan lain sebagainya. Demikianlah sabda bina umat. Mari kita akan memuji Tuhan. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahmu, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, Menteri mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Sahabat PKLU, mari kita satu dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami bahwa pengetahuan harus dilengkapi dengan iman. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, tambahkanlah iman kami, sehingga kami dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga
internet dengan tepat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Bapa yang di dalam surga, kami ingin juga berdoa untuk PKLU, seluruh sahabat PKLU di mana saja berada, di dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan kiranya mau mendengar doa-doa mereka. Tuhan senantiasa menyertai mereka, senantiasa berikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan bagi sahabat-sahabat PKLU yang sedang dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami juga tidak lupa mendoakan untuk majelis sinode di dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Senantiasa Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat, bijaksana, kekuatan, dan kesehatan, agar mereka dapat melaksanakan semua tugas-tugas pelayanan mereka dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon kiranya juga Tuhan mau menolong seluruh sahabat PKLU yang saat ini akan istirahat. Tuhan berkati istirahat kami semuanya, dan Tuhan membangunkan kami pada esok pagi dengan satu kekuatan yang baru di hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Demikianlah sahabat PKLU, pembacaan kita dan perenungan kita pada malam hari ini. Selamat istirahat, Tuhan Yesus berkati.